Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita pagi yang indah ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh kemurahan-Mu kembali kami pagi yang indah ini boleh menerima hari yang baru, menghirup udara yang segar. Ini betul-betul sukacita kami Tuhan. Di dalam keterlalapan kami sepanjang malam Engkau jaga kami seperti biji mata-Mu. Pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan keadaan roh, jiwa, dan yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan mulai pada bagian yang ketiga dari doa Bapa kami ya. Saya akan bacakan nas pokok kita. Mulai Matius 6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Puji Tuhan. Nah pada poin yang ketiga ini saudara, Yesus ingin ya setiap orang percaya harus memperhatikan hal ini ya. Kita sudah membahas tentang Bapa kami yang di sorga. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Bergaul erat, bergaul karib dengan Bapa di sorga ya. Yang kedua kita sudah membahas kemarin, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya. Ya, kata dikuduskan kita juga sudah membahasnya kemarin di dalam renungan, yaitu menempatkan Bapa atau menempatkan Yesus di tempat yang khusus dalam hidup kita, yaitu di dalam hati kita ya. Nah pagi yang indah ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga adalah datanglah kerajaan-Mu ya. Yesus ingin setiap orang percaya ya mengalami yang namanya kerajaan Allah ya. Nah saudaraku, pada bagian yang ketiga ya, kita harus memperhatikan tentang kerajaan Allah di sini ya. Kata kerajaan Allah itu memiliki dua makna ya. Jadi kerajaan Allah itu terbagi dalam dua bagian atau dua kategori ya, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kerajaan Allah yang bersifat kuantitatif ya, atau masa yang akan datang ya. Kemudian kata kerajaan Allah itu di dalam Alkitab selain bermakna secara kuantitatif ya, yang kedua adalah bermakna secara kualitatif ya. Kalau kuantitatif merujuk kepada masa yang akan datang, sedangkan kerajaan Allah secara kualitatif itu berbicara tentang pada masa kini. Nah, sekarang ya timbul pertanyaan, kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus ya pada bagian yang ketiga atau poin yang ketiga itu kerajaan Allah yang mana ya, yang bersifat secara kuantitatif masa yang akan datang ya, atau yang bersifat secara kualitatif yaitu masa kini ya. Karena sebab banyak orang memiliki pemahaman ya yang katakanlah terbalik ya. Ada selama ini orang berdoa tentang Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu ya. Cuman sebatas itu ya. Padahal kerajaan Allah di dalam Alkitab itu menuju kepada dua hal atau dua bagian ya, dua kategori ya, kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bersifat yang akan datang ya atau kuantitatif, dan kerajaan Allah secara kualitatif. Pada bagian yang ketiga, pada poin yang ketiga ini, yang Yesus maksudkan di sini adalah ya, kalau kerajaan Allah yang bersifat masa yang akan datang atau eskatologis, yaitu di mana Yesus akan memerintah bersama-sama dengan gerejanya
selama 1000 tahun di muka bumi ini, ya. Itu bersifat atau dalam kategori kuantitatif, ya, secara real, ya, berlaku di seluruh muka bumi ini pada waktu kedatangan Yesus. Kali yang kedua, di mana gereja bersama dengan Kristus memerintah di bumi ini selama 1000 tahun lamanya. Nah, makna secara kualitatif ini yaitu yang bersifat masa kini, ya, yaitu masa di mana sejak Yesus naik ke sorga, ya, sampai hari ini, ya. Jadi makna secara kualitatif ini yaitu bersifat masa kini, ya, yang merujuk kepada pribadi Yesus, ya. Jadi yang Yesus inginkan supaya orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Bapa di surga memahami bahwa sebenarnya inilah kerajaan Allah, inilah, ya, yang Yesus maksudkan, yaitu merujuk kepada pribadinya, ya. Nah, perhatikan saudara, ya. Makna kerajaan Allah yang dimaksud dalam bagian yang ketiga ini adalah merujuk kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri, ya. Perhatikan beberapa ayat yang menyatakan hal tersebut tentang kerajaan Allah yang merujuk kepada pribadi Yesus itu. Pertama, Lukas pasal 11 ayat yang ke-20. Nah, kita akan melihat sini. Inilah pada poin yang ketiga Yesus berkata, ya, agar supaya murid-murid menginginkan atau menikmati kerajaan Allah, ya. Perhatikan, sebenarnya ayat-ayat ini merujuk kepada pribadi Yesus. Lukas 11 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, ini Lukas 11 ayat 20. Kita lihat yang kedua, ayat yang kedua yang menunjukkan tentang kerajaan Allah itu adalah merujuk kepada Yesus sendiri. Lukas 17, ya, ayat 20 dan 21. Ya, perhatikan ayat-ayat ini supaya kita memahami dengan baik yang dimaksud oleh Yesus pada bagian yang ketiga ini. Lukas 17 ayat 20 dan 21, demikian bunyi firman Allah, ya. Di sini redaktur Alkitab memberikan perikop atau judul bacaan kedatangan kerajaan Allah. Ayat 20, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Perhatikan ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, ya, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antaramu. Ya, kerajaan Allah bukan seperti kata orang, ya. Di manakah apabila kerajaan Allah itu datang, ada orang yang berpendapat, yang mengatakan, oh dia ada di sini atau oh dia ada di sana. Beberapa tahun yang lalu sempat kan terjadi penampakan khusus di Indonesia, ya, lebih khusus lagi di Jakarta. Oh, Yesus menampakkan diri di mana? Di suatu dinding. Lebih spesifik lagi di mana? Di Keramat 5. Sampai ada seorang pendeta, saya tidak perlu sebutkan namanya, ya. Beliau datang untuk menyaksikan. Lah, Alkitab sudah bilang apabila orang bilang ada di sini, ya, ia ada di sana. Jangan percaya. Ini satu orang pendeta, saya nggak tahu motivasinya, ya. Dia ingin membuktikan atau bagaimana, saya nggak tahu motivasinya. Tapi kalau pendeta yang betul-betul membaca Alkitab dengan teliti, ngapain? Masa Yesus semurah itu? Dia sudah datang dan dia nemplok. Dia nemplok. Dia menampakkan diri di dinding. Astaga. Ini sesuatu yang nggak masuk akal dan aneh kalau seorang pendeta bisa ke sana. Menurut saya aneh. Ya, walaupun saya tidak tahu, ya, apa motivasinya dan saya tidak ngejudge, ya. Ini Alkitab sudah bilang, ya. Tanda kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah, ya. Ada orang bilang, oh dia ada di sini, ya. Tapi ayat 21 berkata, saya baca lagi ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antaramu. Perhatikan, kerajaan Allah ada di antaramu. Ayat yang ketiga, Matius 18
ayat yang ke-20. Saya percaya walaupun saya gak bacakan, saudara bisa hafal ayat ini, amin. Tapi baik, kita akan baca ya. 3 ayat ini membuktikan bahwa kerajaan Allah itu ada sekarang. Sejak kapan? Sejak Yesus naik ke surga. Kerajaan Allah itu sudah datang, sudah ada ya. Matius 18 ayat 20, perhatikan Yesus berkata, sebab di mana ya. Kata di mana ini tidak merujuk satu lokasi tertentu. Matius 18 ayat 20 kata sebab di mana. Ini merujuk kepada seluruh muka bumi ya. Menuju kepada lokasi seluruh muka bumi. Sebab tidak dikatakan, kecuali bilang begini, sebab di Jakarta. Nah, ya kan? Sebab di Jakarta ya, di mana 2 atau 3 orang, tidak dikatakan begitu. Di sini dikatakan sebab di mana. Ya, ini menunjukkan kepada lokasi seluruh permukaan bumi ini ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku ya, di seluruh muka bumi seperti saya katakan tadi ya. Dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lukas 17 ayat 21 berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antaramu. Ini siapa saudara? Ini menunjukkan tentang Yesus itu dalam bentuk Roh Kudus. Dia itu ada di mana-mana di permukaan bumi sejak dia naik ke surga. Kenapa? Dia salah satu sifat dasar Allah kita. Allah itu omnipresence, maha hadir. Allah kita yang namanya Yesus itu tidak terbatas, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Itu sebabnya ini yang Yesus inginkan, agar setiap anak-anak Bapa ya mengalami yang namanya apa? Kristus ada di dalam mereka ya. Nah, itulah sebabnya kita harus memperhatikan ayat-ayat ini ya, yang menunjukkan bahwa orang percaya itu dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah Yesus ada di dalam hati mereka ya. Kalau pada bagian kedua kemarin, dikuduskan namamu, di mana? Di dalam hati. Sekarang kata datanglah kerajaanmu, artinya apa? Bangsa Israel sebelum mereka memiliki raja yang namanya Saul, sebenarnya bangsa Israel itu Allah itu sudah berada di tengah-tengah mereka melalui kehadiran tabut perjanjian, tabut Allah ya. Di sana Allah selalu menyatakan diri. Ketika pada malam hari kehadiran Allah diperlihatkan dengan adanya apa? Tiang api yang menerangi bangsa Israel di padang gurun ya. Suasana padang gurun kalau waktu malam itu panas ya. Itu adalah dingin, bukan panas, sorry, saya salah terbalik. Suasana kondisi yang ada di padang gurun pada malam hari begitu dingin luar biasa. Maka ada tiang api yang menghadirkan kehangatan di tengah-tengah umatnya di zaman perjanjian lama. Pada waktu malam menampakkan diri, menyatakan diri ya, dalam bentuk tiang api. Sedangkan pada siang hari untuk ya membuat bangsa Israel ditolongi, dipayungi oleh kehadiran Allah. Allah menyatakan diri dalam bentuk tiang awan. Itu bukan seperti ya pentolan korek begitu jalan di depan bangsa Israel, bukan. Dia memanjang saudara dari ujung paling depan sampai paling belakang. Ya. Kalau ada kemah pelajaran atau buku-buku pelajaran tentang kemah suci ya atau tabernakel Musa, itu kan cuma digambarkan tiang awan itu cuma ada di atas kemah suci. Ya, lebih tepatnya lagi dia ada di bagian ruang Maha Kudus. Tetapi kalau kita baca kitab Mazmur, itu tiang awan yang menutupi mereka pada siang hari agar tidak kepanasan. Itu memanjang seperti payung. Cuman Alkitab memakai istilah tiang. Tapi sebenarnya bukan seperti pentolan korek api jalan di paling depan ya. Orang di belakang itu nggak kebagian. Enggak, ini merata. Orang Israel ditudungi oleh awan kemuliaan Allah. Shekinah glory. Sehingga panas yang menerpa mereka tidak akan menyakitkan badan mereka. Ya, itu yang dimaksud. Nah, di situ sebenarnya bangsa Israel sebelum ada raja, Allah hadir. Artinya apa? Allah berteokrasi. Nah, apa aplikasinya untuk kita di akhir zaman ini? Yesus mau supaya Bapa di surga bukan hanya ditempatkan di hati, ya seperti murid-murid waktu mau menyeberang ke seberang. Ya, mereka ada di perahu, mereka biarkan Yesus tidur di buritan. Enggak, Yesus seharusnya pegang kemudi supaya ketika badai datang mereka tidak
dikatakan kelabakan. Ini ilustrasinya, analoginya. Itu sejarah loh. Markus 4 ayat 35 sampai 41 itu sejarah. Bahwa murid-murid pernah naik perahu. Yesus ada di gunung sementara berdoa. Mereka bertemu dengan badai, ya kurang lebih 3 mil lebih, ya. Pada pagi jam 3 pagi menjelang subuh, Yesus hadir. Mereka bilang itu hantu, bukan, ini aku. Ya. Yesus di sini menginginkan pada poin yang ketiga agar orang percaya, bukan hanya taruh Yesus dalam hati, tapi Yesus ingin dia berteokrasi. Dia memerintah kehidupan kita mulai dari hati kita. Dia ingin memerintah kita. Ya, dia ingin mengadakan memerintah. Itu sebabnya dikatakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Sebab kamulah bangsa yang terpilih, ya, imam-imam yang berkerajaan, ya, imam-imam yang berkerajaan, yang melayani, ya. Sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi Allah mau, Yesus mau, pada poin yang ketiga orang percaya harus mengizinkan Tuhan berteokrasi, memerintah dimulai dari dalam hati kita, di tempat yang paling spesial, tempat yang khusus. Di sana Yesus harus ada, ya. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya percaya, ya, kalau Tuhan yang akan memerintah di dalam hidup kita, banyak hal yang akan terjadi, ya. Sebabnya pada saat ini perhatikan pada poin yang ketiga, Yesus mau Tuhanlah yang memerintah kehidupan kita. Kalau analogi Markus 4 ayat 35, yaitu fakta sejarah, itu real, ya. Itu analogi bagi kehidupan rohani. Begitu kita terima Yesus, ya, begitu kita terima Yesus, izinkan dia pegang kemudi perahu kehidupan kita, ya. Sebab Markus 4 ayat 35, mari kita akan baca dulu supaya lebih enak, saudaraku, ya, supaya lebih lengkap pemahaman kita dalam renungan tentang doa Bapa Kami ini. Markus 4 ayat 35 sampai 41 kalau saya tidak salah, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari ayat 35 di situ redaktur Alkitab memberikan perikop atau judul angin ribut diredakan, ya. Ayat 35 saya bacakan. Pada hari itu ya, pada hari itu waktu hari sudah petang. Ini selesai Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Nah, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Apa arti perkataan Yesus? Marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Di sini inisiatif untuk menyeberang ke seberang berasal dari Yesus. Ini adalah inisiatif Yesus, ya. Itu berarti harus Yesus yang pegang kemudi, ya. Tapi, ya, Petrus mungkin dia murid yang di sana, murid yang paling tertua adalah Petrus, ya. Dari 12 rasul itu Petrus yang tertua. Yang termuda yang namanya adalah yang dikasihi Tuhan. Siapa dia, saudara? Dia adalah Yohanes, ya. Dia yang termuda. Nah, dia selalu vokal. Yang paling vokal dari tim penginjilan Yesus pada waktu itu adalah Petrus. Sehingga ayat 36, ya, ayat 35, yang punya ide mau menyeberang ke seberang adalah Yesus. Saya baca lagi, ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan ayat 36, ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Haleluya, ya. Perhatikan, saya baca lagi. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Yesus duduk, yang punya ide menyeberang adalah Yesus. Setelah ayat 36 terjadi sesuatu yang aneh. Yesus yang punya inisiatif, ayo kita ke seberang. Itu berarti Yesus mau dia akan pegang kemudi. Tapi mengapa Yesus biarkan duduk? Ya, dalam terjemahan yang lain, mereka biarkan Yesus bukan cuma duduk, tapi sampai tertidur, saudara, ya. Nah, mereka nggak tahu akan ada apa di depan mereka dalam perjalanan mereka ke seberang, ya. Kemudian ayat yang ke-37, ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 37 ini yang murid-murid tidak tahu. Kenapa Petrus memuliakan? Yesus tidur, ya. Tidur, Yesus tidur. Kenapa? Mungkin di otaknya, mungkin ya, saya nggak mengatakan seperti itu, tapi tersirat. Mungkin Petrus pikir, kalau Yesus pegang kebun ini bahaya, berabe dah. Perjalanan kita berabe. Yesus kan anak tukang kayu. Kalau gua nih, profesional kalau masa modern sekarang, profesional. Dia pelaut yang ulung. Ketemu batunya. Apa itu? Jauhnya baru 3 mil. Ya. Mereka ketemu apa? Badai, ya. Saya baca lagi ayat 37. Lalu mengamuklah taufan. Mengamuk. Bukan gampang itu. Saudara bisa gambarkan kata mengamuk itu, ya. Ombak gelombangnya kalau kita nonton, ya, tentang bagaimana pelayaran atau ada badai. Ombaknya bagaimana? Ada ombak yang tingginya lebih tinggi dari kapal. Kapal Kambuna, saya pernah ada kapal Kambuna, ya. Kapal Sini, ya. Kapal laut waktu zaman-zaman tahun-tahun 80-an 90-an saya suka naik kapal laut karena bawa barang. Kalau naik pesawat ya bagasinya paling cuma 20 kilo maksud saya. Nah, saya suka naik kapal laut. Itu saudara belum seperti yang digambarkan ini. Gelombang apa di sini saya dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara, walaupun tidak setinggi 3 meter, itu kapal Kambuna, kapal Sini, saudara bisa goyah, saudara. Walaupun tidak terlalu terasa goyangan itu, sebab kapalnya gede. Tapi murid-murid yang merah Yesus tumpangi bersama murid-murid nggak segede Kambuna. Saudara, sampai air dia katakan masuk menyembur ke dalam dan perahu itu hampir penuh tenggelam dengan air, hampir tenggelam. Apa yang terjadi? Petrus kelabakan, dia bangunkan Yesus. Yesus yang punya ide, Petrus dan murid-murid nggak bisa baca. Ayo aku nanti jadi juru mudinya. Enggak, saudara. Mereka tidak mampu baca apa ini maksud Yesus. Maka ketemulah apa? Badai mengamuk, saudara. Ayat 38, ya. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang apa, saudara? Tadinya duduk, sekarang Yesus tidur. Dalam hati Yesus, rasain lu pada. Kalau orang kita bilang rasain lu pada. Gue pengen tahu lu pada mau butuh gue kagak. Akhirnya apa, saudara? Ayat 38, di tengah-tengah kebingungan mereka, ketakutan melanda mereka, apa yang terjadi? Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, ya, perhatikan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tanda tanya tapi dalam ketakutan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia libatkan Yesus kita, itu termasuk Yesus. Bayangin, udah dalam kondisi seperti itu. Thomas, sorry. Petrus sempet-sempetnya lagi dalam pikirnya, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Karena memang murid-murid belum mengenal Yesus sepenuhnya, ya. Sedangkan waktu Yesus bangkit dari orang mati aja mereka belum mengerti. 17 kali selama 40 hari 40 malam, 17 kali Yesus menampakkan diri pada murid-murid, tapi tidak ada satupun yang percaya. Cuma satu, siapa yang percaya? Yohanes yang percaya. Haleluya. Apa yang terjadi? Dia libatkan Yesus. Lu enak aja pada tidur, ya. Enak aja sampai ngorokan lu, sampai ngorok, kira-kira begitu, ya. Ini cuma bahasa-bahasa kiasan aja. Enak aja lu diem, lu tidur, enak banget sampai ngorok, kedengaran lu ngorok. Tapi apa yang terjadi? Ayat 39. Ya, Yesus nggak asal-asalan, dia serius bersama dengan mereka. Dia sangat peduli dan dia sangat tahu apa yang sedang terjadi. Orang mana bilang dia pura-pura tidur, ya. Pura-pura tidur. Mungkin seperti itu, ya. Tapi kita lihat terlepas dari hal itu, ayat 39, ya. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Kalau di gereja saya pengen teriak, saudara. Sebab ada tanda sulit itu harus teriak. Diam, tenanglah. Siapa yang dibilang diam dan tenanglah? Diam, angin topan. Diam, tenang, itu badai. Langsung laut teduh. Orang mana bilang itu laut. Itu laut sama dengan apa? Sama dengan rupa setrikaan. Bayangin. Diam, tenanglah. Kenapa? Angin dan badai. Diam. Yesus berdaulat atas alam semesta. Dia Tuhan atas alam semesta. Dia Tuhan atas seluruh ciptaannya. Angin dia yang ciptakan. Badai.
semua itu Tuhan yang ciptakan. Maka angin dan badai taat kepada Sang Penciptanya. Haleluya. Angin yang dahsyat, taufan yang dahsyat, puting beliung seperti di Amerika suka melanda suatu area, rumah-rumah pada roboh. Yesus bilang, tenanglah, diam saudara. Bayangin, dia Tuhan atas alam semesta, ya. Dia Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, Tuhan serba sekalian alam. Tuhan hanya bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan yang dahsyat, yang tidak dapat dijabarkan dengan logika kita. Hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. Tuhan mau supaya dia memerintah hati kita. Apabila ada angin topan, badai persoalan, badai masalah hidup kita, kalau Yesus ada, kita akan mengalami ketenangan dalam perjalanan hidup kita, menyeberang dari dunia sampai ke pelabuhan yang aman, surga, ya. Ku dayung-dayung, ada lagu itu kan, perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu ku tak pernah karam. Karena apa? Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang di sorga. Kita akan sampai bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan kita pagi yang indah ini, kita dengarkan dulu satu pujian sebelum saya tutup di dalam doa. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita, ya, dan pelita bagi kaki kita di tengah-tengah kegelapan dunia. Di akhir zaman ini digelapkan oleh dosa. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Ternyata Engkau menginginkan Engkau yang akan memerintah di dalam hati kami. Engkau adalah jurumudi perahu kehidupan kami ketika kami menyeberang dari dunia ini menuju kepada surga. Kami percaya ada banyak badai yang akan kami alami, tapi kami akan mengalami ketenangan dalam perjalanan kami menuju ke surga. Walaupun ada badai, badai itu akan dihadapi oleh Yesus, dan kami akan tenang dalam perjalanan sampai kami tiba di surga. Kapanpun Tuhan panggil kami, atau kami akan bisa bertemu dengan Engkau mata dan memandang mata ketika kedatangan-Mu kali yang kedua. Bapa, bateraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu
kami mengaplikasikan kebenaran ini mulai pagi yang indah ini sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu besok pagi hari lagi. Haleluya, haleluya. Amin.